lagi dengan saya, Inar Salata, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateja. Kali ini saya bersama dengan Bu Septi, guru matematika SMK 1 Bukateja. Beliau nanti akan saya observasi di supervisi pembelajaran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inar. Gimana kabarnya, Bu Septi? Alhamdulillah sehat, Bu Inar. Semoga Bu Inar juga begitu. Ya, alhamdulillah sehat, Bu Septi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan serangkaian acara supervisi akademik, yaitu jadi yang kita lakukan sekarang itu pra-observasi ya Bu. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi di kelas. Nah, Bu Septi, tujuan supervisi pembelajaran diantaranya mungkin ada tambahan tujuan yang mungkin berbeda ya Bu Septi dari supervisi akademik yang biasa kita lakukan gitu ya. Jadi diantaranya kita ingin agar proses ini menjadi proses yang pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri guru tersebut begitu ya, sehingga nantinya guru itu bisa meningkatkan performa mengajarnya dengan lebih baik yang sampai kepada tujuannya yang akhir, yaitu pembelajaran yang berpusat dari siswa gitu ya Bu. Nah, kemudian untuk tujuan percakapan awal kita mungkin yang pertama nanti ingin memunculkan rasa percaya diri yang lebih baik gitu ya Bu, karena Bu Septi sudah bertemu dengan saya sebelumnya, kemudian nanti saya coba mengobservasi begitu ya, sehingga kemudian nanti ada rasa percaya diri gitu ya untuk melakukan pengembangan diri lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya mungkin menumbuhkan rasa ketenangan gitu Ibu, karena kita sudah berkomunikasi begitu, kemudian Bu Septi nanti akan dilibatkan gitu dalam hal saya mungkin nanti akan menanyakan apa hal yang bisa saya observasi. Nah, itu nanti Bu Septi akan menentukan sendiri begitu. Nah, itu memang tujuan pembelajaran Bu. Nah, tujuan pembelajaran yang seperti apa Bu Septi yang nanti Bu Septi akan lakukan di dalam kelas saat saya observasi. Gimana Bu Septi? Ya, terima kasih Bu Inar. Ya. Untuk materi nanti pada saat observasi di kelas itu saya mengambil materi statistika. Materi ini saya harapkan mampu saya hubungkan dengan peristiwa kehidupan sehari-hari Bu Inar, di mana nanti anak-anak ada 3 kemampuan yang akan saya ukur, 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti anak-anak mampu mendeskripsikan apa itu data berdasarkan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu untuk menyajikan data tunggal dalam bentuk diagram yang sesuai. Yang ketiga nanti anak-anak mampu melakukan interpretasi data, sehingga data-data yang ada mereka mampu untuk membacanya dengan benar. Oke, berarti nanti ada 3 tujuan pembelajaran Ibu. Nah, kemudian poin berikutnya nanti saat saya observasi itu Bu Septi ingin area pengembangan yang seperti apa, karena nanti dari sini saya observasi kemudian ini Bu Septi ada tindak lanjut pengembangan diri yang di bagian apa. Nah, nanti yang saya observasi di sebelah mananya begitu Bu Septi? Ya, nanti bimbingannya Bu Inar. Saya berharapnya pendampingan di pengembangan itu untuk bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa Bu Inar. Terangkat dari kemampuan mereka yang berbeda, dari minat mereka yang berbeda begitu. Saya berharapnya nanti anak-anak dapat dengan mudah memahami konsep materi ini, kemudian mereka merasa enjoy, senang belajar matematika. Karena kalau saya lihat sekarang kemampuan membaca data itu menjadi penting di era sekarang ini. Jadi area pengembangannya ke pemenuhan kebutuhan belajar, kebutuhan rangsangan pembelajaran. Mungkin nanti Bu Septi bisa bercerita bagaimana strateginya, atau ada model, kemudian medianya atau yang lain. Bu Septi gimana? Ya, saya rencanakan menggunakan model pembelajarannya adalah PBL, jadi problem based learning, anak-anak berbasis masalah yang ada di sekitar kita begitu. Saya awali dengan menghadirkan beberapa informasi, kemudian nanti anak akan saya minta untuk melakukan atau mendeskripsikan apa pengetahuan mereka tentang data dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian setelah itu anak-anak akan saya bagi dalam kelompok, satu kelompoknya 6 anak, masing-masing kelompok nanti mempunyai
penugasan yang berbeda. Ada kelompok dengan tugas tinggi badan, jadi nanti mereka akan praktek langsung untuk mengukur tinggi badan di dalam kelompoknya. Kemudian ada kelompok berat badan, jadi mereka akan menimbang berat badan. Kemudian juga ada kelompok yang saya tugaskan untuk mendapatkan informasi dari perpustakaan. Saya melibatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, di mana anak-anak akan saya minta untuk mendapatkan informasi tentang jumlah pengunjung perpustakaan. Kemudian juga ada kelompok yang saya minta untuk mendatangi BKK, Pusat Kerja Khusus, mendapatkan informasi tentang lulusan Bu Ina. Jadi berapa lulusan yang mungkin bekerja, melanjutkan ataupun wirausaha. Kemudian media yang akan digunakan nanti saya pertama menggunakan PPT, PowerPoint untuk menampilkan tentang informasi atau data itu. Kemudian juga saya akan menggunakan LKPD itu untuk membantu siswa dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan sintaknya PBL. Adapun alat dan bahan yang digunakan, nanti saya memerlukan timbangan badan yang digital biar nanti lebih mudah untuk dibawa. Kemudian untuk mengukur tinggi badannya, saya sudah komunikasi dengan BKK Bu Ina, hanya memang ukuran tinggi badannya sudah dibuat permanen, jadi nanti pengukurannya bisa di BKK atau menggunakan metrin dalam ruang kelas. Yang ditambah di tembok sih itu ya? Iya, itu daripada dilepas. Iya. Anak-anak yang mungkin saya minta untuk ke BKK atau menggunakan metrin. Berarti setiap kelompok akan dibuat berbeda ya Bu? Penugasannya. Iya. Kemudian nanti pada saat mereka sudah selesai begitu, akan membuat data, menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram yang sesuai. Setelah itu mereka akan mengkomunikasikan hasil belajar kelompoknya, sehingga walaupun penugasannya berbeda-beda, nanti secara keseluruhan masing-masing kelompok akan mempunyai informasi yang sama. Terima kasih Bu Septi informasi Bu Septi. Begitu ya berarti rancangan pembelajarannya tadi sudah Bu Septi sampaikan. Nah, kemudian berikutnya mari kita sepakati ya Bu Septi tentang alur supervisi akademik ini. Nanti Bu Septi itu mau yang saya observasi itu kelas berapa, kemudian waktu kunjungannya saya bisanya kapan begitu Bu? Oh ya, ini untuk di fase Bu Inar, saya mengambil kelasnya nanti 10 DPIB 1. Pembelajarannya di hari Kamis pekan depan, di jam pertama dan kedua. Oh iya Bu. Berarti nanti saya kunjungannya hari Kamis depan berarti di jam 1 dan 2. Nah kemudian setelah saya melakukan observasi ini nanti ada paskanya ya Bu. Jadi nanti kita akan melihat lagi yang tadi Bu Septi sudah menjelaskan area pengembangan. Nanti kita lihat lagi bersama. Nah kemudian kita bisa ngobrolnya itu kapan Bu kira-kira waktunya? Kalau 1 pekan lagi ke depan, 1 pekan lagi setelah observasi. Oh iya bisa Bu. Berarti untuk kelasnya nanti 10 DPIB 1 ya Bu, kemudian hari Kamis jam 1 2. Kemudian ada waktu paskanya 1 minggu ya setelahnya. Iya, dan juga nanti waktu observasi itu saya akan mencatat ya Bu, ada kegiatan pembelajaran apa saja gitu yang saya nanti akan lihat. Nanti saya akan catat, kemudian juga akan saya sesuaikan. Tadi Bu Septi kayaknya juga sudah mencatat indikatornya apa saja. Nah, itu bisa nanti saya juga untuk bahan saya juga Ibu tambahan mencatat. Iya, silakan Bu Ina, biar nanti saya dapat umpan balik. Ya insya Allah, mudah-mudahan tercapai ya Bu. Kemudian dari percakapan ini Bu Septi mendapatkan apa Bu kira-kira? Pastikan ada hal yang didapatkan Bu. Iya benar Bu Ina, setelah kita berkomunikasi begini, saya kemudian menyampaikan apa yang ingin saya kembangkan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian Bu Ina juga sudah memberikan respon begitu. Ini memberikan ketenangan ke saya Bu Ina. Saya jadi tenang, saya lebih fokus bahwa nanti memang tujuan pembelajarannya ini dan mengembangkan aspek yang Anda sebutkan. Kemudian juga saya jadi lebih percaya diri Bu Ina. Ini memotivasi saya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan sesuai Bu ya dengan apa yang kita rencanakan gitu. Sudah kita akhiri ya Bu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya Bu Septi sudah
berdasarkan atas kumpulan fakta. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Data adalah sekumpulan informasi yang ditulis berdasarkan fakta, membuat informasi penting, menarik, dan terbaru yang dituju untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Septi. Alhamdulillah. Semoga Bu Ina juga sehat ya. Terima kasih Bu Septi. Gini ya Bu Septi, kan kemarin kita sudah ngobrol waktu bulan Januari apa ya, yang sebelum observasi Bu Septi, kita sudah membahas ada beberapa hal tentang ada tujuan pembelajaran yang bisa saya observasi, kemudian ada juga tentang area pengembangan apa gitu yang nanti bisa saya lihat gitu ya pada pembelajaran. Kemudian saya juga sudah melihat pembelajarannya Bu Septi gitu ya tentang statistika yang menyajikan data yang dibentuk kelompok gitu ya. Nah, untuk hari ini kita bertemu lagi Bu Septi dengan pasca observasi. Itu nanti kita mau melihat lagi hasil observasinya seperti apa. Nah, ini kita analisa bersama data yang saya lihat. Kemudian juga Bu Septi akan menyampaikan hasil pembelajarannya kemarin gitu. Itu aja nih Bu Septi. Tadi sudah kita mulai dari tujuan gitu. Jadi tujuan kita ketemu hari ini untuk mengeklopkan gitu ya antara saya punya data dari hasil observasi saya lakukan di kelas Bu Septi yang kita lakukan di bulan Januari gitu, dan juga mungkin nanti Bu Septi akan menyampaikan hasil bagaimana perasaannya atau bagaimana pembelajarannya sudah sesuai gitu ya. Dimulai dari ini Bu Septi, saat Bu Septi kemarin belajar di kelas 10 DPIP 1 gitu ya, yang namanya apa sih ya, tiga ya, gitu yang saya lakukan observasi itu, apakah menurut Bu Septi sudah sesuai nggak dari pembelajarannya atau bagaimana perasaan Bu Septi ketika memimpin pembelajaran di kelas, kita tahu sudah sesuai dengan tujuan atau bagaimana Bu Septi? Begini, setelah kemarin pembelajaran di kelas begitu ada beberapa hal yang saya renungkan. Yang pertama, saya melihat kembali tujuan pembelajaran dan saya melihat beberapa dari tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, walaupun memang masih ada aspek yang perlu ditingkatkan. Kemudian pada saat berinteraksi dengan murid, saya melihat sebagian besar murid itu sudah aktif berpartisipasi begitu. Namun memang ada sebagian lagi yang dia pasif Bu. Gitu. Kemudian pada sesi diskusi kelompok itu saya melihat anak-anak masih ada sebagian yang dia kurang memahami materi gitu yang lebih mendalam. Kemudian pada dinamika kelompok ada sebagian kelompok yang dia dapat bekerja sama dengan baik, ada juga yang dia sepertinya kesulitan untuk berkolaborasi. Kemudian terkait dengan perasaan saya begitu pada saat setelah pembelajaran itu, ini ada beberapa perasaan Bu. Jadi pada saat yang bersamaan muncul beberapa perasaan gitu. Yang pertama ada perasaan puas karena saya sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan tujuan pembelajaran yang tercapai. Kemudian juga ada perasaan khawatir atau bingung Bu, karena ada sebagian siswa juga yang dia kurang memahami materi. Jadi ini merupakan PR bagi saya begitu untuk nanti menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, saya merasa bersyukur setelah melakukan pembelajaran bahwa pembelajaran itu nanti bisa jadi pengalaman buat saya, buat murid. Ya, berikutnya yang Septi, kalau kita lihat dari dokumen waktu pra observasi itu kira-kira ada dua aspek pengembangan yang akan Septi lihat begitu ya, akan saya lihat dan Septi akan menampilkan begitu ya. Yang pertama itu tentang bagaimana pembelajaran itu memenuhi kebutuhan belajar tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana peserta didik menikmati proses belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar. Nah, kita akan ungkap satu persatu ya Bu. Yang pertama itu yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, menurut Bu Septi, apakah sudah terpenuhi atau di
sebelah mana, atau mungkin Bu Septi mau menyampaikan ketika sudah mau itu indikator yang sudah tercapai apa saja? Memang sebelumnya saya melakukan tes gaya belajar di sini, jadi saya menentukan beberapa anak yang apakah audio itu visual dan kinestetik itu. Kemudian pada anak-anak yang visual bisa menampilkan pembelajarannya dalam bentuk PowerPoint. Jadi mereka mendapatkan gambaran materinya dari PowerPoint, kemudian kinestetiknya pada saat mereka belajar dengan membuat proyeknya itu. Dan pada yang auditori itu berupa penjelasan dari saya bikin. Kemudian indikator yang saya perhatikan itu pada saat mengerjakan proyek ini. Jadi apakah anak-anak itu sambil memahami konsep yang sudah dipelajari atau belum? Berarti sudah sesuai. Mungkin ada beberapa yang perlu peningkatan ya. Mungkin auditornya juga kemarin saya sudah melihat sudah tampak ya kayak gini sih. Mungkin kalau saat mereka diskusi kan mereka juga mendengar suara rekannya itu jadi sumber belajar ya. Mungkin auditornya juga penjelasan bisa kemarin juga memang banyak fasilitas kinestetiknya ya Bu, karena kalau nggak salah anak kan mencari ini ya Bu sumber belajar di mana-mana ya, baik sekali ya, sampai ke mana sebenarnya perpus ya, mencari data terus BKK ya, untuk yang transfer tadi BKK, kemudian untuk yang data tinggi badan, anak langsung melakukan ini mengukur di ini yang dalam kelas. kelas. Sudah baik sekali ya Bu, berarti ya pengembangan kebutuhan belajarnya. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua tentang apakah murid itu dia menikmati proses belajar mengajar gitu, belajar gitu dengan gaya ataupun kecepatan belajar masing-masing. Mungkin Bu Septi kan ada identifikasi mana anak yang ketika diterapkan dengan strategi ini ternyata mereka oke gitu ya, memenuhi, kemudian mereka menikmati sekali gitu ya, mereka antusias gitu. Atau mungkin ada sebagian anak juga yang mungkin belum. Menurut Bu Septi gimana? Iya Bu, jadi yang menjadi pandangan saya itu apakah anak merasa senang di atau enggak, itu satu anak terlibat aktif dalam pembelajaran, menunjukkan mereka minat sama semangatnya. Kemudian pada beberapa anak yang memang belum sesuai dengan yang diharapkan, ini masih saya itu buin, saya pahami lebih dalam faktor-faktor apa yang sekiranya itu mempengaruhi. Jadi sebagian anak sudah berarti itu ya sudah muncul. Kalau tentang ini kan bisa itu juga dulu waktu di Pram menyampaikan strategi pembelajarannya dengan diferensiasi ya gitu. Nah ini mungkin ada hal baru yang gini Bu Septi ketika sebelum pembelajaran itu merencanakan diferensiasinya seperti ini gitu, dari produk, dari prosesnya gitu. Ternyata apakah ada hal baru gitu yang Bu Septi kemudian menemukan gitu, oh ternyata kok pertemuan dari kelas ini ternyata saya menemukan hal baru apa gitu yang bisa jadi nanti ini tambahan masukan saya untuk pembelajaran yang lain. Mungkin ada Bu Septi. Ini terkait sama kebutuhan belajar murid. Jadi kalau kemarin di diferensiasinya itu saya berupaya di proyek dan di prosesnya, nanti pada saat pembelajaran itu juga strategi yang saya tambah Bu, saya ingin menambahkan tutor sebaya. Oh iya. Karena ternyata pada beberapa anak itu lebih efektif pada saat teman yang udah paham menjelaskan materi dia. Berarti ada hal baru yang Bu Septi temui, mungkin strategi tambahannya di tutor sebaya ketika pengembangan pembelajaran berikutnya itu. Kemudian bisa Bu Septi menjelaskan ini Bu, ada hal baik yang sudah ditemui di kelas gitu, yang kemudian bisa kita jadi kekuatan Bu Septi dan kekuatan anak di 10 DPIP 1 gitu. Karena kan mungkin karakter setiap kelas kan berbeda. Kadang sebagai guru juga kita temui ini aset ataupun modal kekuatan di kelas ini bisa kemudian nanti kita pakai nih gitu untuk modal pembelajaran. Begitupun juga mungkin ada hal yang mungkin menurut Bu Septi ada yang perlu diperbaiki gitu. Jadi antara yang harus dikuatkan lagi memang dia sebagai aset, atau ada yang Bu Septi butuh penguatan lagi. Nah itu apa saja Bu Septi yang bisa ditemukan? Oh iya, hal baik yang sudah saya rasakan pada saat pembelajaran kemarin itu satu, keterlibatan siswa itu Bu. Anak-anak sudah aktif begitu, mereka bersemangat dan
terlihat berminat. Iya. Kemudian yang kedua, mereka sudah berkolaborasi dengan teman. Iya. Jadi waktu mengerjakan proyek yang berkelompok itu masing-masing sudah berbagi konsepnya, kemudian ide-idenya itu. Kemudian juga siswa sudah mempunyai komunikasi, Bu In, keterampilan berkomunikasi. Ini dilihat pada saat presentasi hasil pekerjaan mereka. Kalau yang harus ditingkatkan, Bu Septi, menurut Bu Septi di kelas tersebut? Ya, hal yang perlu ditingkatkan karena memang tetap aja walaupun keterlibatan siswa sudah aktif, tapi masih ada siswa yang masih ini yang perlu ditingkatkan. Nanti mungkin terkait dengan strategi yang lebih memperhatikan kebutuhan belajarnya dia. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif. Yang kedua, saya mungkin perlu mengembangkan membuat tujuan pembelajaran yang lebih terinci dan fokus gitu Bu. Jadi hal-hal apa yang sekiranya lebih memahamkan anak itu perlu saya tambahkan. Jadi juga Bu Septi menyampaikan kalau anak itu belum kurang memahami materi yang kompleks ya. Kompleks gitu ya. Bu Septi mungkin ada ini strategi gitu, misalkan kedepannya ketika anak ketika kelas ini besok diberikan materi yang kompleks, terpikir nggak mungkin strategi yang lain gitu, misalkan sebelumnya atau bagaimana kayak gitu. Nah ini Bu In, saya rencana menggabungkan dengan literasi sedikit. Ada literasi karena pada sebagian materi yang kompleks itu biasanya memang perlu pemahaman dan penerapan terkait dengan literasi. Saya menambahkan. Gimana Bu? Udah ada ini konsep atau rencana? Iya, seperti kemarin misalnya materinya kan penyajian data. Iya. Oke. Nah, pada saat saya membuat evaluasi begitu, jadi evaluasinya sebenarnya saya membuat data. Nah, nanti anak satu dia akan bisa minta untuk menggambarkan penyajian datanya bebas, dia menggunakan diagram yang mana. Kemudian yang kedua, saya membuat beberapa pertanyaan tambahan yang sebenarnya sih datanya ya ada dari yang sudah tertulis itu. Itu berarti setelah pembelajaran ya? Oh, jadi untuk menguatkan konsep anak lagi gitu ya. Berarti ini di setelah pembelajaran. Nah, Bu Septi, dari yang Bu Septi tadi sudah banyak menjelaskan tentang kebutuhan anak, tentang bagaimana mereka menikmati proses belajar, terus ada tambahan diferensiasi yang Bu Septi temukan tutor sebaya gitu ya. Ada lagi bagaimana menggabungkan literasi gitu. Nah, dari banyak hal itu Bu Septi mentargetkan mau apa lagi atau semua itu akan dilakukan secara bersamaan saja, karena itu sebenarnya mudah dilakukan gitu misalkan. Ini nanti lebih ke target kedepannya, dan Bu Septi mau rencana tindak lanjutnya seperti apa kayak gitu. Oh iya, mungkin saya mau step by step Bu In. Ya. Jadi saya mau satu persatu dulu. Pertama saya mau menggunakan yang tutur sebaya dulu. Nanti saya refleksi lagi ada perubahannya. Kalau memang sudah ada perubahannya dan peningkatan gitu, nanti saya secara terpisah mau menambahkan yang literasi. Nah, saya lihat lagi, kalau sudah baru saya gabungkan. Kalau berkaitan dengan arah pengembangan diri Bu Septi ada, ataukah gini, saya sudah cukup kok pengetahuan tentang konsep misalkan tutor sebaya, saya hanya nyobakan saja, atau untuk literasi kayak juga saya sudah punya rencana, saya sudah membayangkan kesuksesannya gitu, sehingga tidak butuh untuk mencari referensi misalkan dari luar. Apa ada nggak Bu, nanti Bu Septi mau menghubungkan nggak dengan pengembangan diri gitu, misalkan di semester depan kan kita ada PMM juga tuh ya Bu. Nah itu apakah Bu Septi mau menghubungkan itu nggak gitu? Tentu Bu In. Ya. Maksudnya kita tidak cukup hanya dengan diri sendiri gitu. Kemudian yang utama kita kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Karena proses pembelajaran mereka bisa jadi inspirasi buat saya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, saya akan mengikuti beberapa praktik baik, yang itu berkaitan dengan kompetensi saya. Kemudian juga apa itu Bu praktik baiknya, maksud sesuatu? Untuk praktek baiknya saya rencananya sih tentang metode pembelajaran. Ya. Kemudian bagaimana mengaktifkan anak di kelas.
mengaktifkan metode pembelajaran dan mengaktifkan anak di kelas ya. Kemudian juga terkait dengan pengembangan diri, saya pengen belajar ini karena matematika itu di beberapa materi lebih interaktif kalau dia dihadirkan dalam bentuk menggunakan TIK. Seperti misalnya materi bangun ruang, dia akan lebih hidup kalau kita menggunakan TIK. Jadi Bu Septi juga mau menambahkan itu ya unsur TIK gitu ya di pembelajaran matematika. Dari rencana tindak lanjut yang nanti Bu Septi akan lakukan diantaranya satu, kolaborasi dengan rekan sejawat. Ini berarti dalam matematika ya Bu, gitu. Kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian ada Bu Septi akan mencari ini ya berbagi praktik baik misalnya komunitas belajar gitu, atau melihat di PML gitu ya tentang metode pembelajaran untuk mengaktifkan anak di kelas gitu. Kemudian ada lagi Bu Septi rencananya itu akan menghadirkan TIK gitu ya di pembelajaran matematika. Tapi kan siapa saja Bu kira-kira yang nanti terlibat Bu dalam rencana aksi ini gitu, ada 3 ya berarti. Ya Bu, yang pertama kalau yang dengan Jawa otomatis ada perempuan ya. Kemudian yang kaitannya dengan berbagi praktik baik itu nanti saya lebih banyak mengandalkan itu sih Bu, PMM ataupun informasi yang dari BPGP itu kan banyak juga. Kemudian yang terkait dengan TIK, karena kan sebenarnya di perpus itu banyak teman-teman TIK juga yang menggunakan perpustakaan. Nah, pada saat pembelajaran nanti saya bisa tanya ke mereka ataupun ikut pelatihan yang diadakan BPTIK. Bu Septi rencananya ya mudah-mudahan ini Bu terrealisasi ya di kapan Bu rencananya mau langsung bulan depan apa ini jadi masuk ini ya apa kan kita ada RHK itu ya